pertanyaan menarik dok. Bagaimana dok mengatur makanan yang baik selama bulan Ramadan? Nah, itu Rasulullah itu kan memberikan contoh ya. Bagaimana beliau melakukan saum yang membuat sebagaimana kata Rasulullah sendiri, sumu tasihu. Saumlah kalian pasti kalian sehat. Artinya apa? Bagaimana dengan saum ini kita tetap sehat, kita tetap bugar. Bahkan mungkin kesehatan kita bisa lebih diperbaiki dengan saum gitu. Nah, makanya mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melaksanakan saum itu kita harus ikuti. Contoh misalnya, ketika berbuka, Rasulullah itu selalu menyegerakan berbuka. Dalam artian ketika waktunya berbuka, segera berbuka, tidak ditangguh-tangguhkan gitu ya. Dan ketika berbuka, beliau itu mengawali dengan makanan-makanan yang ringan dalam proses mencernanya begitu ya, tetapi juga cepat menjadi tenaga atau kalori. Dan kebiasaan beliau itu adalah memakan buah kurma yang muda gitu ya, terutob ya. Yang kata-kata Rasulullah kalau nggak terutob ya buah kurma yang sudah matang, yang sudah hitam gitu ya. Kalaupun juga tidak ada ya air putih gitu. Artinya apa? Bahwa kebiasaan baik Rasulullah ini kita ambil hikmahnya dari sisi gizi. Bagaimana ketika kita berbuka itu hendaklah makanan yang mudah dicerna dan cepat menjadi tenaga, menjadi energi. Dan itu adalah ada dalam makanan-makanan dalam bentuk karbohidrat yang sederhana yang disebut dengan glukosa itu gitu. Nah, mungkin kalau di kita kalau nggak ada kurma ya, kalau ada sih kurma, bahkan kalau bisa rutab kan gitu ya. Tapi kan jarang kan di kita ya. Tidak semua orang juga punya gitu. Nah, makanan yang pertama dikonsumsi di awal berbuka itu adalah mungkin saja ya di kita ada kolak gitu ya, atau ada misalnya yang manis-manis, buah-buahan yang manis-manis misalnya seperti itu gitu ya. Tetapi juga hati-hati ketika kita makan atau minum kolak gitu, jangan terlalu banyak santannya karena itu kadar lemaknya juga tinggi. Sehingga proses mencernanya juga agak berat begitu ya. Jadi upayakan kolak yang sebagusnya tidak bersantan begitu, sebagusnya tidak bersantan begitu, sehingga memang murni gula yang bisa mudah dicerna. Yang kedua, setelah kita berbuka kemudian kita jangan langsung makan berat begitu ya, karena itu kan biarkan dulu makanan yang masuk di awal itu segera diselesaikan prosesnya gitu ya, dan menjadi energi. Kita istirahat dulu sejenak dengan melaksanakan sholat maghrib. Nah, sehabis sholat maghrib baru kita memakan makanan yang berat ya, yang memenuhi unsur gizi itu gitu ya, karbohidratnya, kemudian proteinnya, kemudian juga lemaknya, mineralnya, vitaminnya gitu, itu dipenuhi gitu. Namun memang sebaiknya lebih memperbanyak konsumsi proteinnya gitu ya. Karena itu jauh lebih baik dibanding dengan kita terlalu memperbanyak karbohidrat gitu ya. Dan tidak boleh berlebihan juga dok ya, ketika berbuka itu semuanya masuk ke dalam tubuh. Tetap ya prinsip tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, karena juga baik secara syariat juga secara kesehatan tidak bagus gitu ya kita makan berlebih itu. Sebab nanti ujung-ujungnya menjadi sisa lemak gitu ya, dan itu akan berbahaya juga untuk kesehatan kita. Jadi sekali lagi, nah setelah sholat maghrib baru kita mengkonsumsi makanan yang memenuhi unsur-unsur yang tadi, terutama adalah protein gitu ya. Nah, kemudian juga ketika sahur gitu ya. Ketika sahur pun juga jangan sampai kita tidak sahur, karena itu akan mensuplai kalori dan energi untuk persiapan atau menjadi cadangan ketika kita sedang berpuasa begitu gitu ya, sehingga kita tidak merasa kelelahan, tidak merasa lesu gitu, karena memang energi atau kalori kita suplai ketika kita sahur seperti itu. Ini dok, ini banyak pertanyaan juga dok dari orang tua, karena kan sekarang fenomenanya luar biasa dok ya, jajanan anak. Nah pertanyaannya, bagaimana sih cara menjaga kesehatan pencernaan anak? Dan ini nyambung juga dok dengan pertanyaan selanjutnya, makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka, terutama untuk anak-anak dok? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kebiasaan anak untuk mengkonsumsi makanan dari jajanan-jajanan di warung-warung atau tempat-tempat menjual makanan itu, kadang-kadang anak-anak lebih
lebih menyukai makanan-makanan kemasan yang sudah dibuat gitu ya, makanan jadi yang sudah dibuat, yang tadi saya katakan punya unsur-unsur tambahan gitu. Memang bagusnya ya agar sistem pencernaan anak juga tetap terjaga, terpelihara. Betul. Ya, hindari makanan-makanan yang memang akan merusak mukosa-mukosa di sistem pencernaan anak-anak gitu ya. Misalnya ya, yang pedas-pedas itu kan kalau terlalu berlebih itu akan mengganggu atau merusak sistem mukosa dari sistem pencernaan kita gitu. Atau yang terlalu asam juga sama begitu ya. Nah, itu dihindari gitu ya. Kalau minuman dingin gimana, Dok? Sekarang kan di masyarakat itu kalau buka puasa tuh selalu identik dengan minuman dingin. Ya, jadi gini kan tubuh kita itu berada di suhu tertentu ya. Ketika misalnya makanan yang kita makan itu suhunya jauh lebih rendah dibanding dengan suhu yang ada dalam tubuh kita, itu akan terjadi reaksi ya. Akan terjadi reaksi yang itu akan mempengaruhi sistem pencernaan kita gitu. Sehingga membuat kita juga mungkin merasa tidak nyaman begitu ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya ketika berbuka jangan langsung meminum minuman dengan suhu yang rendah seperti itu ya. Upayakan suhu yang normal lah, misalnya dengan air yang memang suhunya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu dingin seperti itu gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, bagusnya supaya bagaimana agar pencernaan anak itu bisa terpelihara dengan baik ya, anak-anak jangan terlalu dibiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung unsur-unsur tambahannya itu gitu ya. Apalagi di situ ada zat pewarna yang mungkin pewarnanya yang berasal dari kimia, ya itu kan berbahaya juga kan gitu. Termasuk juga makanan-makanan yang dikemas dalam wadah-wadah tertentu seperti misalnya kaleng ataupun juga botol plastik. Itu walaupun mungkin kadarnya sedikit, dia akan ada zat-zat kimia yang nempel pada makanan yang kita konsumsi itu gitu. Nah, kita makanya juga harus hati-hati juga ya. Jadi sebaiknya memang anak itu diberi makanan yang masih segar ya, yang banyak murni, banyak bahan makanan yang dari tumbuhan-tumbuhan atau daging-daging yang memang tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia gitu ya, karena itu kan akan berbahaya seperti itu. Dok, ini Dok yang menarik juga Dok, ini kan yang terjadi di masyarakat Dok ya, kalau habis subuh itu tidur lagi Dok ya, apalagi habis sahur tidur lagi. Itu gimana Dok menurut tinjauan medis? Jadi gini, ketika kita habis sahur kan kita sedang mencerna makanan ya. Dan proses pencernaan itu berlangsung hampir 5 atau 6 jam baru selesai. Apalagi di awal-awal ketika makanan kita baru masuk ke dalam sistem pencernaan kita, kerja-kerja sistem pencernaan kita itu begitu kuatnya untuk menghancurkan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga suplai darah ke sistem pencernaan kita akan banyak. Ketika kita sedang memproses makanan dan kita tidur, posisi kita kan juga terlentang ya. Terlentak. Artinya apa? Posisi usus kita juga jadi datar gitu. Yang tadinya vertikal ya, dari atas ke bawah gitu, atau dari bawah ke atas gitu ya. Dari mulai mulut gitu kan, dari atas terus gitu sampai ke anus itu kan turun kan. Betul, ya. Betul. Posisinya turun walaupun memang ada bulak-beloknya, tapi posisinya pasti posisi turun gitu. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap proses pencernaan karena dibantu oleh gaya gravitasi itu gitu ya. Nah, ketika kita makan habis makan kemudian tidur terlentang gitu ya, itu akan membuat sistem pencernaan kita jadi mendatar begitu ya. Jadi proses makanannya juga betul-betul hanya diperkuat oleh gerakan peristaltik dalam tubuh kita gitu. Tidak dibantu juga dengan gaya gravitasi dalam tubuh kita. Nah, otomatis penurunan dari bahan-bahan makanan itu pun juga akan sedikit lambat seperti itu. Dan ini akan lebih memperberat juga kerja-kerja dari sistem pencernaan kita. Nah, ketika proses pencernanya itu agak lambat, ya otomatis ya energi yang dihasilkan dari makanan kita agak lambat juga.
Sehingga biasanya kalau orang tidur terlentang kayak gitu, biasanya bangun tidur tuh malah lelah gitu. Kenapa lelah? Karena energi belum terbentuk dengan bagus gitu ya. Sedangkan energi juga dipakai untuk mencerna, sehingga untuk otot-otot segala macam itu kan masih belum tersuplai dengan bagus oleh kadar gizi yang dibutuhkan oleh otot-otot, ya, saraf-saraf dan lain sebagainya, yang menyebabkan pada akhirnya orang bangun kok kayak lemas gitu segala macam gitu ya. Bahkan juga masih ngantuk gitu. Kenapa? Karena suplai ke darah ke otak kurang kalori yang dibutuhkan oleh otak kita gitu ya. Sehingga malah tambah ngantuk juga kan gitu. Makanya sebaiknya ya terutama setelah sahur ya, termasuk juga setelah sholat subuh, sebaiknya tidak langsung tidur gitu. Kalaupun juga tidur mungkin bisa kalau punya banyak waktu lah ya, bisa jam 6 gitu sampai jam 7 gitu, istirahat sejenak gitu. Tapi memang bagusnya ya tidak tidur, bahkan dipakailah dengan aktivitas, karena dengan aktivitas itu juga otomatis kita terbiasa dengan gerak-gerak dari tubuh kita, dan ini akan membuat otot-otot, aliran darah, kerja jantung akan maksimal gitu ya, seperti itu. Bahkan Rasulullah juga melarang dok ya tidur justru itu jangan bahkan kata Rasulullah itu orang yang tidur setelah sholat subuh itu mengurangi rizki ya dari Allah kan gitu, seperti itu gitu. Jadi memang kaitannya antara medis dan syariat itu luar biasa ya. Memang selalu. Jadi memang sangat tidak bagus ketika misalnya kita apalagi habis makan ya, habis sahur gitu langsung tidur gitu ya. Makanya kan Rasulullah itu nganjurin kita sahur itu jangan terlalu malam gitu ya. Mendekati ke waktu subuh gitu. Bahkan antara sahur dan sholat itu hanya sekedar dibacakan 50 ayat Al-Quran, artinya apa? Cuma 15 menit gitu ya. Jadi ketika subuhnya misalnya jam 4.30 ya upayakanlah sahur itu jam setengah 4 gitu, sampai jam 4 beres atau jam 4 10 menit beres gitu. Udah persiapan untuk masuk ke masjid, seperti itu. Dok, ini juga ada pertanyaan dok, bagaimana dok hukumnya mengkonsumsi obat penenang yang diberikan dari dokter untuk mengobati suatu penyakit dok? Ya, dalam konteks pengobatan mungkin tidak menjadi masalah ya. Misalnya ada obat penenang ya, yang itu otomatis akan mempengaruhi sistem memori kita, sistem otak kita gitu. Dalam konteks untuk menghindari bahaya yang lebih fatal, saya pikir tidak apa-apa begitu. Tetapi kalau ini menjadi semacam ketagihan ya, dan ini mengarah kepada hilangnya kestabilan emosional gitu, atau bahkan sampai hilangnya kesadaran. Nah, ini kan mungkin bisa dikriteriakan perbuatan yang dilarang gitu ya, bahkan mungkin bisa masuk ke dalam kriteria haram, seperti itu gitu. Tapi kalau dalam konteks pengobatan ya, dan itu biasanya dalam konteks pengobatan hal-hal yang terkait dengan efek samping itu betul-betul diperhatikan gitu ya. Dosisnya diperhatikan, kemudian efek sampingnya diperhatikan gitu. Bahkan kalau selama masih bisa dihindari ya, sebaiknya tidak dikonsumsi gitu, seperti itu. Atau misalnya gini, untuk obat tidur gitu ya misalnya, kan rata-rata juga dengan penenang gitu ya. Kalau sampai dia tidak bisa tidur gitu bermalam-malam dan akan membuat daya tahan tubuh menurun gitu ya, mungkin juga semakin berat problemnya gitu, maka tidak ada masalah kalau untuk diambil maslahat yang lebih baik gitu ya, dibanding dengan madorot yang akan lebih membahayakan gitu. Atau kalaupun juga bicara madorot yang lebih kecil, mungkin itu yang lebih baik dibanding dengan harus mengambil resiko madorot yang lebih besar, seperti itu. Jadi memang selama itu takarannya dan dosisnya dari dokter itu dalam artian kalau itu indikasi untuk diberikan obat-obat penenang ya, kalau menurut saya sih tidak ada masalah gitu.